Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis gaya yang kedua adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek pastinya kalian sudah tahu semuanya bahwa gaya gesek ini akan terjadi saat dua buah benda saling bersentuhan satu sama lainnya. Nah, apapun itu, bisa kita dengan benda-benda yang kita pegang, atau kita dengan benda-benda yang kita lewati, atau sebuah benda yang terletak di atas meja, atau sebuah benda yang ada di atas lantai. Itu semua akan menghasilkan gaya gesek. Nah, semakin besar gaya gesek yang terjadi pada sebuah benda, maka akan mengurangi kecepatan dari benda tersebut, atau bahkan akan membuat benda dalam kondisi diam. Nah, gaya gesek yang terjadi ini bisa menguntungkan, bisa merugikan, tergantung sudut pandang kita. Misalnya, pada sebuah kendaraan yang melaju, di situ ada gesekan antara ban dengan jalan. Nah, gesekan antara ban dengan jalan itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Menguntungkannya adalah kendaraan bisa melaju. Artinya ketika ada gesekan ban dengan jalan, maka ban bisa berputar dan bisa membuat kendaraan melaju. Tetapi sisi negatifnya adalah ketika ada gesekan antara ban dengan jalan akan membuat ban itu menjadi tipis. Nah, sehingga lama-kelamaan akan selip gitu. Jadi sebuah peristiwa atau gaya gesek antara dua benda bisa dilihat dari sisi positif atau negatifnya, bisa dilihat dari sisi keuntungannya dan kerugiannya. Contoh yang lain, ketika kita sedang berjalan ya dengan menggunakan sendal. Nah, di situ ada gesekan antara sendal kita, alas kaki kita dengan lantai atau dengan jalan. Nah, tanpa ada gesekan kita akan kepleset atau kita akan jatuh. Nah, itu dari sisi menguntungkan. Tapi ada juga sisi merugikannya. Ketika sendal itu kita gunakan terus-menerus, maka sendal itu akan menjadi tipis. Seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa contoh peristiwa gaya gesek yang menguntungkan, seperti ketika kita sedang mengepel lantai. Gesekan antara kain pel dengan lantai akan membuat lantai menjadi bersih. Atau ketika kita menggunakan korek api. Nah, gesekan antara pentolan korek api dengan korek api akan menghasilkan api yang bisa kita gunakan untuk misalnya membakar sampah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan. Sedangkan yang merugikannya cukup banyak juga. Nah, misalnya gesekan pada antara mesin-mesin mobil akan membuat mesin tersebut menjadi cepat rusak atau cepat aus. Atau gesekan antara daun-daun kering di hutan. Ilalang yang kering akan bisa memicu atau menyebabkan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Atau gesekan antara bola dengan rumput akan mengakibatkan bola tersebut menjadi berhenti. Nah, mungkin banyak lagi gaya gesek ya yang memberikan keuntungan dan kerugian. Nah, silahkan kalian bisa mencari sendiri. Nah, kemudian besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sebenarnya bisa kita ukur dengan sebuah alat ukur. Alat ukur dari gaya ini dinamakan atau disebut dengan dinamometer. Dinamometer ini ada yang analog, ada yang manual, atau ada yang digital, tergantung yang akan kita pakai yang mana. Nah, kemudian untuk menggambarkan gaya ini, kita bisa menggunakan sebuah diagram vektor atau sebuah anak panah, di mana anak panah ini akan menunjukkan kemana arah dari gaya tersebut. Semakin panjang anak panah yang kita buat, itu menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ketika pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya, maka kita bisa mencari jumlah atau resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, perlu catatan atau perlu kesepakatan bahwa arahnya ke kanan, gaya yang arahnya ke kanan itu kita beri nilai positif. Sedangkan sebaliknya yang mengarah ke kiri kita beri nilai negatif. Misalkan pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya. Gaya pertama 60 Newton arahnya ke kanan. Gaya kedua 105 arahnya ke kanan juga, dan gaya ketiga 100 Newton arahnya ke kiri. Maka kita bisa mencari resultan dari gaya-gaya tersebut, yaitu dengan menjumlahkan gaya-gaya ini.
Yang ke kanan kita beri tanda positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif. Berarti resultan gaya pada benda tersebut adalah 60 Newton ditambah 105 Newton dikurang 100 Newton. Hasilnya adalah 65 Newton. Arahnya kemana? Pastinya karena nilai resultannya positif, berarti arah dari gaya tersebut atau resultan gaya ini adalah ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mencari resultan gaya. Baik, satu lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Ada dua orang bermain tarik tambang, Sony dan Iwan. Sony menarik ke kanan, Sony menarik ke kiri dengan besar 200 Newton, sedangkan Iwan menarik tambang ke kanan dengan gaya 400 Newton. Maka berapakah resultan gaya pada tambang tersebut dan kira-kira tambang ini akan bergerak ke arah mana? Baik, untuk mencari resultan gaya berarti kita mencari total dari gaya yang bekerja pada tambang ini. Nah, tadi Iwan menarik ke kanan dengan gaya 400 Newton dan Sony menarik ke kiri. Berarti resultan gayanya adalah 400 dikurangi 200 sama dengan 200 Newton. Nah, karena positif berarti arahnya ke kanan. Otomatis tambang ini akan tertarik ke arah Iwan. Artinya Iwan yang memenangkan. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Baik, itu adalah cara mencari resultan dari gaya yang bekerja pada benda-benda yang dikenai lebih dari satu gaya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Indar tentang gaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.